Kalau gue ditanya siapa villain paling kuat di Naruto, gue bakal jawab Kaguya. Kenapa? Karena secara cerita atau canon dia adalah final boss. Terus kalau gue ditanya lagi siapa villain paling manipulatif, gue bakal jawab Zetsu dengan alasan manipulasi yang dia lakukan adalah penyebab perang besar yang terjadi di Naruto. Terus muncul lagi pertanyaan siapa villain yang tadinya baik berubah jadi jahat. Gue jawab Pain atau Nagato. Lalu muncul pertanyaan inti, siapa villain yang punya semua aspek tadi, dari kekuatan, manipulatif, dan motivasi jadi jahat? Jawaban dari gua adalah Madara Uchiha. Kenapa Madara? Let me explain to you. Uchiha Madara. Pertama, kita harus tahu asal-usul dari Madara itu sendiri. Madara lahir dari klan Uchiha, salah satu klan kuat yang ada di cerita Naruto. Madara lahir di situasi yang sangat chaos. Dia tumbuh menyaksikan perang panjang antara klan Uchiha versus klan Senju yang telah berlangsung jauh sebelum Madara terlahir. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Sang ayah bernama Tajima Uchiha yang menanamkan benih kebencian terhadap klan Senju ke kelima anaknya, yang hal tersebut harus dibayar dengan matinya 3 anaknya ketika mereka diperintahkan untuk ikut berperang, menyisakan Madara dan sang adik bernama Izuna. Hidup dalam dendam dan harus tetap menjunjung tinggi harga diri klannya membuat Madara terpaksa berlatih untuk menjadi petarung hebat di usia yang sangat muda. Madara yang diketahui sering mengusir rasa bosan dengan melempar batu di sungai bertemu dengan anak seusianya. Siapa lagi kalau bukan Hashirama, yang mana mereka menjalin pertemanan tanpa tahu nama marga masing-masing. Mirip seperti Madara, Hashirama juga adalah korban dan produk dari perang panjang. Mereka kehilangan orang terkasih hanya karena kepentingan dan harga diri dari klan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka sering berlatih bersama, bercanda, sampai di titik mereka menyampaikan mimpi mereka, yaitu mereka menginginkan dunia tanpa perang, dunia yang damai, dan dunia normal tanpa mengorbankan apapun, hanya untuk kepentingan nama klan. Tapi mimpi tersebut hanyalah khayalan semata karena mereka pada akhirnya mengetahui identitas aslinya masing-masing. Madara dari Uchiha dan Hashirama dari Senju. Terbongkarnya identitas masing-masing memaksa mereka untuk memilih antara pertemanan atau harga diri klan. Di tengah kebingungan, Madara memilih untuk tetap berada di sisi klannya dan menegaskan kalau dia tidak ragu untuk membasmi siapapun yang mencoba menyakiti klannya. Pilihannya ini membuatnya membangkitkan salah satu ciri khas dari Uchiha, yaitu mata Sharingan. Beranjak dewasa, Madara tetap melanjutkan tradisi klan mereka, yaitu bertarung melawan klan Senju, yang mana dia sering bertarung melawan Hashirama. Dari yang tadinya teman berubah menjadi musuh bebuyutan. Tapi ada pola aneh di pertarungan mereka, yaitu Madara tidak pernah menang sekalipun melawan Hashirama. Sedangkan Hashirama tidak pernah tega untuk membunuh Madara, karena masih menganggap sang musuh bebuyutan sebagai teman yang punya mimpi yang sama. Ketika mereka berdua menjadi pemimpin klan masing-masing, Hashirama mencoba untuk menjalin perdamaian dengan Uchiha, tapi langsung ditolak oleh Madara karena sang adik Izuna Uchiha mati di tangan Tobirama Senju, sang adik dari Hashirama Senju. Tawaran damai yang disampaikan oleh Hashirama ternyata cukup untuk membuka pikiran Uchiha yang lain untuk membelot ke klan Senju, yang mana hal ini menjadi pengkhianatan pertama yang dirasakan Madara sebagai pemimpin Uchiha pada saat itu. Madara yang telah dikhianati oleh klannya sendiri memutuskan untuk menyerang Senju dengan kekuatan baru yang dimilikinya setelah mengambil mata dari adiknya yang disebut Eternal Mangekyo Sharingan. Tapi tetap seperti takdir yang tidak bisa dilawan, Madara kalah. Di momen kalahnya Madara, Hashirama untuk kesekian kalinya menawarkan perdamaian. Tersentuh dengan konsistensinya Hashirama dalam mengajak perdamaian, Madara pun mau untuk berdamai. Perdamaian yang telah disepakati melahirkan persatuan antara klan Uchiha dan klan Senju yang membentuk sebuah desa besar, tempat di mana anak-anak tidak lagi dikorbankan hanya untuk kepentingan perang. Desa tersebut bernama Konohagakure, yang namanya diberikan langsung oleh Madara. Ketika Madara melihat
pemandangan dari sebuah daun. Dan untuk Hashirama sendiri, dia ditunjuk sebagai Hokage pertama dalam sejarah Konohagakure. Tapi penunjukan Hashirama sebagai Hokage pertama ternyata membuat kekhawatiran terhadap Madara yang dianggapnya sebagai salah satu langkah dari dominasi klan Senju, ditambah dengan perbedaan visi perdamaian antara Madara dan Hashirama, di mana Madara ingin mengontrol perdamaian dengan dominasi Konoha, sedangkan Hashirama yang ingin perdamaian dengan bekerja sama dengan desa yang lain. Khawatir dan ketakutannya bertambah ketika dia bisa mengerti apa yang tertulis di sebuah batu, sebuah aksara kuno peninggalan Hagoromo yang telah diubah oleh Zetsu karena tujuan untuk membangkitkan suatu entitas. Di batu itu sendiri berisi informasi tentang rahasia Sharingan yang bisa mengendalikan Biju, kisah Rikudo Sennin, Kaguya, dan Pohon Dewa, rahasia klan Uchiha, peringatan tentang Sharingan yang bisa membawa malapetaka, dan teknik Mugen Tsukuyomi sebagai penyelamat dari klan Uchiha. Dengan semua pengetahuan tadi, Madara menyimpulkan bahwa perdamaian yang telah dibentuk bersama klan Senju adalah sebuah kesalahan karena telah menyimpang dari apa yang dia percaya. Dia juga melihat klannya yang makin terpinggirkan oleh otoritas desa Konoha, yang membuatnya coba meyakinkan klannya sendiri dan Hashirama tentang apa yang dia yakini. Tapi satupun tidak ada yang mau mendengar Madara. Merasa kecewa akan khawatirnya dan ketakutannya yang tidak digubris, Madara memutuskan untuk pergi meninggalkan Konoha dengan perasaan penuh dendam. Dendam yang berlarut terhadap Konoha membuat Madara beberapa kali mencoba menyerang Konoha sampai di titik menggunakan Kyuubi yang dikendalikan dengan Sharingan untuk menghancurkan Konoha. Kekacauan ini menuntunnya ke pertarungan epic one-on-one Madara versus Hashirama. Mereka mengeluarkan jurus terhebat masing-masing, saling bertukar pukulan dan teknik. Saking epiknya pertarungan mereka, satu tempat menjadi ikon, yaitu Lembah Akhir, sebuah tempat di mana pertarungan mereka berakhir dengan kekalahan dan kematian palsu dari Madara. Kabar kekalahan dari Madara dan kematian palsunya menyebar dengan cepat. Tapi sebelum pertarungan epiknya dengan Hashirama, Madara sudah menyiapkan rencana karena tahu dia akan kalah, yang mana rencananya adalah mengaktifkan teknik Izanagi. Dan betul saja, Madara kalah dan mati di pertarungannya melawan Hashirama. Karena telah mengaktifkan atau menyiapkan teknik Izanagi, Madara hidup kembali, mengubah realita tapi dengan bayaran mata kanannya jadi buta. Setelah hidup kembali, Madara membuat bunshinnya bertukar tempat dengannya, sementara tubuh aslinya bersembunyi sambil mentransplantasikan sebagian daging Hashirama ke tubuhnya untuk tujuan mengaktifkan teknik Rinnegan. Mata Rinnegan Madara sendiri aktif ketika umurnya sudah tua. Dan untuk menambah umurnya, Madara mensummon Gedomazo dengan tujuan menyerap cakra dari Gedomazo, sekaligus menjadi salah satu alat untuk menciptakan pasukan Zetsu yang bisa diperintah oleh Madara. Dalam pengasingannya sendiri, Madara membuat rencana yang lebih besar lagi untuk perdamaian yang sesuai dengan ideologinya. Rencana sendiri dia sebut dengan Eye of the Moon. Tapi Madara sadar dia tidak bisa menjalankan rencananya tanpa pengorbanan. Dia pun memerintahkan Zetsu untuk mencari wadah yang pas untuk diberikan mata Rinnegan. Ditemukanlah anak yang punya segala macam masalah di hidupnya, yaitu Uzumaki Nagato. Madara mentransfer Rinnegannya ke Nagato dengan tujuan si Nagato akan menghidupkan Madara kembali dengan teknik reinkarnasi. Tapi untuk menyempurnakan rencananya, Madara butuh orang yang bisa jadi pionnya. Secara kebetulan pada saat perang ninja ketiga, Madara menemukan Obito yang hampir mati, menyelamatkan Obito dengan sel Hashirama, dan untuk berjaga-jaga kalau Obito akan berkhianat, Madara memasang segel terlarang di jantung Obito. Obito tidak hanya diselamatkan, Obito juga ditanamkan ideologi rusak dari Madara, sampai memanipulasi suatu kejadian dari disegelnya biju ekor tiga kerin love interestnya Obito, yang ujung-ujungnya Rin dilobangi oleh Kakashi yang disaksikan langsung oleh Obito, yang membuat Obito tenggelam jauh lebih dalam ke kegelapan. Obito ingin balas dendam dan bersedia untuk menjadi pelayan Madara, yang sebelumnya telah dijelaskan tentang rencana Eye of the Moon serta penjelasan tentang Rikudo Sennin dan biju ekor 10. Madara memerintahkan Zetsu untuk menjadi pemandu Obito, meminta Obito untuk memakai namanya, dan Madara pun meninggalkan
meninggal dunia. Obito dan Zetsu menjadi dua manipulator handal yang telah disusun rapi oleh sang master plan Madara Uchiha. Oke, kita langsung membahas peran Madara di PDS 4, yang mana salah satu dari rencana Eye of the Moon adalah perang besar yang diinisiasi oleh Obito, tapi tetap dengan rencana awal dari Madara, seperti pembentukan Akatsuki yang mengincar Biju dari ekor 1 sampai 9 yang menjadi ancaman bagi seluruh desa ninja, yang mana untuk membangkitkan Biju ekor 10 yang nantinya menyempurnakan proses Mugen Tsukuyomi yang menjadi realisasi perdamaian dari ideologi sang Ghost of Uchiha. Ketika perang tersebut berlangsung, Madara bangkit kembali, tapi tidak dengan teknik renegan milik Nagato seperti yang dia ekspektasikan, melainkan dia bangkit kembali dengan teknik Edo Tensei dari Kabuto. Di perang ini, Madara menunjukkan kenapa dia bisa menjadi rival dari God of Shinobi atau Hokage pertama. Mulai dari ngesolo divisi 4 pasukan aliansi, ngejatuhin meteor pakai teknik elemen kayu yang dikombo sama Susanoo nya, ngalahin 5 Kage sendirian, bebas dari Edo Tensei dan kembali ke masa prime-nya, pakai mata Rinnegan sampai full potensinya, jadi Jinchuriki Biju ekor 10, selamat dari Hachimoto-nko milik Guru Gai, ngebangkitin Rinne Sharingan, dan akhirnya menyempurnakan rencananya dengan mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Semua yang telah direncanakan oleh Madara sesuai dengan apa yang ada dan tertulis di aksara batu. Dengan begitu, perdamaian yang diinginkan bisa terwujud. Di sini kita bisa tahu seberapa obsesinya Madara dalam menginginkan perdamaian, sampai Madara betul-betul menggunakan Obito sebagai pionnya semata. Mulai dari menjadikannya pembawa misi khusus untuk mengumpulkan semua Biju dengan peran Akatsuki, membuat Obito menyerang Konoha untuk mengambil Kyuubi, yang dampak setelahnya adalah klan Uchiha yang tambah didiskriminasi, sampai muncullah tragedi satu malam klan Uchiha. Di perang pun Obito cuma jadi alat. Dia dijadikan sebagai pemanggil Gedomazo, kurir Rinnegan milik Madara. Terus di akhir Madara ngaku kalau dialah yang membuat Rin menderita, memanipulasi Obito dari awal yang cuma diterima lapang dada oleh Obito. Di sini juga kita tahu bahwa Madara tidak cuma punya obsesi besar, tapi dia juga merupakan manipulator handal di sejarah Naruto. Sebenarnya gua nggak mau bahas poin yang satu ini, tapi karena menyangkut akhir dari Madara, jadi gua tetap bahas. Anyway, seperti yang kita tahu kalau ending dari Madara yang dikhianati oleh Zetsu dan memunculkan sosok Kaguya di akhir cerita Naruto adalah salah satu ending karakter terburuk. Kenapa? Karena secara plot, penulisan, dan pendalaman karakter, Madara sudah cocok menjadi final boss dari cerita Naruto. Tapi apa daya, kita bukan yang bikin Naruto, jadi kita cuma bisa terima ending yang telah dibuat oleh Kishimoto Sensei. Tapi di samping itu, menurut gua pribadi, Madara masuk ke dalam top best 10 villain of all time, karakter fiksional. Madara merupakan produk dari pertarungan yang terus-menerus, yang bikin dia jadi seorang perfeksionis, dan kemenangannya di medan perang buat dia sangat pede dengan kemampuan dan bakatnya. Setiap kali egonya disenggol, Madara bakal menunjukkan sifat kompetitifnya. Madara juga percaya bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia shinobi adalah dengan bersekutu dengan musuh. Salah satu contohnya adalah hubungannya dengan Hashirama. Titik balik Madara terjadi setelah kematian sang adik Izuna. Madara pun jadi benci ke klan Senju. Kebenciannya berubah menjadi kutukan, yang mana dia memilih untuk mati balas dendam daripada memaafkan musuhnya. Sempat memiliki harapan ketika desa Konoha lahir, namun karena politik yang terjadi dan diisolasinya klan Uchiha dari desa yang dibentuknya, akhirnya dia memiliki pandangan tersendiri. Sebagai shinobi Konoha, Madara melakukan apapun yang menurutnya baik demi kepentingan desa, sampai Madara memiliki prinsip nggak ada ampun untuk musuh-musuhnya. Pembelotannya dari Konoha membuatnya komit sama obsesi dia, yaitu perdamaian sesuai ideologinya. Madara pun fokus pada Eye of the Moon yang membuatnya memanipulasi orang lain untuk memenuhi tujuannya. Lalu Madara benar-benar percaya rencana besarnya akan benar-benar bermanfaat bagi dunia dan akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ideologinya tersebut.
Karena Madara hanya menghargai kekuatan, Madara sangat menyukai pertarungan di atas segalanya. Madara menggambarkan pertarungan layaknya sebagai tarian. Di pertarungan dia sangat menyukai pemandangan, suara, bahkan rasa darahnya sendiri. Dia sangat disiplin dalam bertarung. Dia menyerang harus dengan impact besar. Madara juga tidak pernah bisa diintimidasi bahkan oleh kekuatan yang lebih besar darinya, dan akan melakukan apapun untuk meraih kemenangan, bahkan jika cara curang harus dilakukan. Dia sangat menyadari bakatnya dan tidak berpura-pura rendah hati. Dia dengan lantang menyatakan kalau dia lebih kuat dari lawannya. Sebaliknya, jika dia terbukti salah satu seseorang yang memberikan tantangan yang berarti bagi Madara, Madara akan mengakui musuhnya. Selain itu, jika lawan kuat akan mati, Madara akan menunjukkan rasa hormatnya dengan cara menghabisi musuhnya dengan tangannya sendiri. Dan karena hal ini, dia merasa tersinggung jika lawannya tidak menggunakan kekuatan penuh, dan akan merasa jijik jika ditantang oleh orang yang lebih lemah darinya. Semua hal tersebut ada karena standar tinggi kekuatan dari seorang Madara. Madara yang buta akan obsesinya menjadi pesimis tentang sifat manusia. Dia percaya bahwa siklus pertempuran tidak dapat dihindari. Dia juga percaya bahwa manusia tidak pernah berubah dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dia percaya bahwa realitas hanya dibangun di atas prinsip menang dan kalah. Madara tidak ragu untuk mengakhiri pertarungan yang sedang ia nikmati atau membasmi semua ancaman, bahkan jika anggota klannya sendiri menjadi ancaman demi keberhasilannya semata. Meskipun demikian, Madara juga yakin semua tindakannya akan menguntungkan umat manusia secara keseluruhan, dan dia juga tidak akan bertindak hanya karena dendam atas semua yang terjadi di masa lalu. Dan karena hal ini, kita tahu bahwa butuh motivasi lebih untuk Madara bertindak. Di akhir hayatnya, Madara dibuat sadar akan kesalahannya yang terlalu ideologis dan terobsesi akan perdamaian, membuatnya lepas dari kutukan kebenciannya dan mau mengakui prinsip perdamaian Hashirama lebih cocok diterapkan untuk semua orang. Madara lalu kembali berbicara tentang persahabatan dengan Hashirama sebelum akhirnya Madara pergi dari dunia ini untuk selama-lamanya. Katon, Gokame Kek. Madara adalah salah satu shinobi terkuat dalam sejarah, diakui sebagai Uchiha terkuat yang pernah ada bahkan beberapa dekade setelah kematiannya. Dia dari kecil sudah mengenal pertarungan yang dibuktikan dengan menumbangkan beberapa senju yang usianya jauh dari Madara, bahkan sebelum ia bisa membangkitkan mata Sharingannya. Kekuatan Madara adalah satu-satunya yang bisa membuat Hashirama Senju kewalahan. Nama Madara sendiri diyakini sebagai kekuatan besar yang telah terkait dengan reputasi jahatnya. Madara lahir dengan cakra yang sangat kuat. Madara sendiri diibaratkan sebagai entitas yang benar-benar jahat. Dengan cakranya yang besar, Madara mampu bertarung tanpa henti selama berhari-hari non-stop. Kontrol cakranya juga sangat handal, yang mana dia dapat melakukan teknik rumit hanya dengan segel satu tangan. Dia juga dapat menyerap dan menyinkronkan cakra senjutsu dengan cakranya sendiri dan memasuki mode Sage. Bahkan dia bisa membagi cakranya ke 25 klon kayunya yang masing-masing memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Madara yang asli. Selain hal tersebut, kemampuan taijutsu Madara tidak bisa dianggap remeh karena melawan divisi 4 aliansi sendirian, mengalahkan ribuan lawan dengan pertarungan fisik yang menunjukkan kelincahan, refleks, dan koordinasi yang luar biasa. Serta dia juga bisa membalas serangan dari berbagai arah sekaligus. Madara dapat menyerang dengan tepat sebelum lawannya bereaksi. Dia dapat mengalahkan musuh yang 2 kali lebih besar darinya. Madara juga menunjukkan taringnya ketika menahan tendangan dari Tsunade tanpa terluka. Ia juga memblokir serangan dari Raikage keempat, membuat Onoki menahan meteor, membalikkan serangan mematikan dari Mei Terumi, dan membuat Gaara harus mengeluarkan teknik pamungkasnya di awal kemunculan Madara. Hal ini menunjukkan seberapa gilanya Madara di medan pertempuran. Dari segi ninjutsu, Madara mahir berbagai ninjutsu. Dia bisa menggunakan Juinjutsu yang dilakukannya ke Obito. Dia bisa sembunyi sampai melintasi medan perang tanpa diketahui. Dia juga bisa Kage Bunshin untuk memalsukan kematiannya. Madara juga beberapa kali menunjukkan kemampuan untuk melayang. Selain itu, Madara adalah shinobi dengan kemampuan sensor jenius, mampu mendeteksi cakra dari orang lain.
menandai klan dan sifat Kekkei Genkai-nya ketika diperkuat oleh mode Sage. Madara juga bahkan bisa bertarung dalam keadaan buta total. Madara juga dapat menggunakan banyak senjata atau dengan sebutan kemampuan Buki Jutsu, seperti Madara handal memakai shuriken raksasa, memakai kama, memakai kusarigama. Dia juga bisa menunjukkan kemahiran menggunakan pedang. Senjata andalannya adalah gunbai yang kalau dipakai oleh Madara, gunbai tersebut bisa dijadikan sebagai pelindung atau perisai. Dan jika dalam mode menyerang, Madara menggunakan gunbainya seperti gada atau cambuk. Kembali ke ninjutsu, Madara mampu menggunakan kelima elemen alam serta elemen yin yang. Sebagai seorang Uchiha, ia memiliki afinitas alami untuk elemen api, sehingga Madara mampu menghasilkan kobaran api besar, meluncurkan rentetan bola api berbentuk naga, atau menutupi suatu area dengan serpihan abu. Madara juga dapat menciptakan hembusan angin dengan gunbainya. Dia juga bisa menggunakan pelepasan yin yang untuk memperkuat pasukan Zetsu-nya. Setelah mentransplantasikan DNA Hashirama, Madara dapat menggunakan pelepasan kayu yang kekuatannya sebanding dengan Hashirama, yang mana Madara dapat menciptakan pohon bunga raksasa, klon kayu, naga kayu yang dapat mengikat target dan menguras cakra. Dengan sel Hashirama juga Madara dapat mengeluarkan akar untuk terhubung dan mendapatkan kendali ekor 10. Setelah menjadi Jinchuriki ekor 10, dia dapat menggunakan pelepasan yin untuk menciptakan petir dan mengeluarkan elemen badai. Salah satu ciri khas Uchiha yang terkait dengan Madara yaitu kemampuan Sharingan. Penguasaan Madara atas Sharingan melampaui anggota klan Uchiha lainnya semasa dia hidup. Hanya dia yang bisa membedakan antara klon bayangan atau yang asli. Dengan kontak mata singkat, Madara dapat menempatkan target di bawah genjutsunya. Dia bahkan bisa mengendalikan Kyuubi sebagai alat perangnya. Dia juga bisa mengaktifkan Izanagi setelah kematiannya, yang mampu mengubah realitas dan membangkitkan dirinya sendiri. Madara adalah Uchiha pertama yang diketahui membangkitkan Mangekyo Sharingan. Dia juga sampai membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan miliknya, yang memberinya kekuatan berkali-kali lipat saat bertarung. Setelah membangkitkan dua tahap Mangekyo-nya, Madara dapat menggunakan Susanoo, yang dapat ia gunakan sebagai armor untuk menahan serangan fatal. Ia juga dapat mengeluarkan Susanoo Humanoid atau Perfect Susanoo, yang mana Susanoo-nya memiliki 4 pedang yang dapat dikendalikan. Susanoo-nya juga dapat menembakkan Yasaka Magatama dengan berbagai ukuran. Kekuatan Susanoo-nya dapat membelah gunung hanya dengan gelombang kejutnya. Menurut Madara sendiri, kekuatannya jika menggunakan Susanoo sebanding dengan kekuatan Biju. Dan saking kuatnya Susanoo-nya, dia kini tidak ada yang bisa hidup setelah melihat Susanoo dari Madara. Lalu kita ke poin yang dimana bertahun-tahun setelah memasukkan DNA Hashirama ke dalam dirinya dan tanpa sadar mencampur cakra Indra dan Ashura, Sharingan Madara berevolusi menjadi Rinnegan. Sebagai pemilik asli mata tersebut, hanya Madara sendiri yang dapat menggunakan mata Rinnegan dengan kekuatan maksimal. Dengan Rinnegan, Madara dapat menggunakan semua kemampuan Rikudo no Jutsu seperti menyerap cakra dan teknik Chibaku Tensei. Dia juga dapat menciptakan rantai cakra yang dapat menahan ke-9 biju, dan melalui penggunaan Rinnegan bersama Sharingannya, Madara dapat menjatuhkan meteor untuk menyebabkan kehancuran yang destruktif. Madara juga dapat memanggil dan mengendalikan patung Gedomazo sebagai alat perangnya, menyegel ekor 10 di dalam dirinya, dan akhirnya menjadi Jinchuriki ekor 10. Sebagai Jinchuriki ekor 10 dan dengan kedua Rinnegan miliknya, Madara mampu membangkitkan Rinne Sharingan di dahinya, yang dapat ia gunakan untuk mengaktifkan Infinite Tsukuyomi atau Mugen Tsukuyomi dan menjebak semua orang kecuali dirinya dalam genjutsu terbatas atau Mugen Genjutsu. Dengan transformasinya, Madara memiliki Truth Seeking Ball yang memungkinkannya menggunakan 5 elemen dasar dan pelepasan yin yang. Bola ini juga serbaguna sehingga Madara dapat menggunakannya sebagai serangan proyektil berkecepatan tinggi, jadi barrier atau pelindung, dan bisa juga jadi berbagai senjata seperti Sakujo. Dengan pelepasan yin yang, bola-bola tersebut dapat meniadakan atau menetralkan semua ninjutsu yang bersentuhan dengan Madara.
Pengalaman Madara selama bertahun-tahun di medan peperangan telah mengasah kecerdasan strategisnya. Dia dapat dengan cepat merancang sejumlah strategi dan dapat segera beralih ke strategi lain. Semakin lama dia melawan musuh tertentu, maka dia semakin tidak membutuhkan taktik cadangan karena dia akhirnya dapat memprediksi apa yang akan musuhnya lakukan dan mengidentifikasi kelemahan dari musuhnya untuk dieksploitasi. Selain kemampuan adaptasinya yang luar biasa, Madara juga berpengetahuan luas tentang berbagai individu dan kemampuan. Dia juga kadang menjadi seorang peneliti yang mana ia bereksperimen dan membudidayakan klon dari elemen kayu melalui patung Gedomazo yang hasilnya dia bisa memperpanjang usianya. Madara juga memiliki pengetahuan medis yang cukup untuk melakukan transplantasi mata, mengobati cedera parah dan dapat mengganti bagian tubuh yang hancur dengan materi White Zetsu. Madara Uchiha pada akhirnya adalah simbol tragis dari idealisme yang berubah menjadi obsesi. Ia memulai hidup sebagai anak yang lelah dengan perang dan bermimpi menciptakan perdamaian sejati bersama Hashirama Senju. Namun rasa kehilangan, kecurigaan, dan keyakinan bahwa dunia tidak akan pernah berubah membuatnya memilih jalan manipulasi dan kekuatan absolut. Dengan kekuatan luar biasa dari Eternal Mangekyo Sharingan hingga Rinnegan, Madara membuktikan dirinya sebagai salah satu shinobi terkuat dalam sejarah. Tetapi justru kekuatan dan keyakinannya yang tak tergoyahkan itulah yang menutup hatinya terhadap makna perdamaian yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Madara bukan sekedar penjahat, melainkan representasi dari bagaimana cita-cita mulia dapat berubah menjadi tirani ketika kehilangan empati dan harapan terhadap manusia, serta dia meninggalkan satu warisan yang menjadi bukti kalau dia memiliki sisi baik, yaitu desa Konohagakure. Itulah lore explore tentang karakter yang satu ini, di mana Madara memiliki backstory jelas untuk menjadi jahat. Kisah hubungan rivalitasnya dengan Hashirama, Madara juga memiliki kekuatan final boss yang sesungguhnya. Namun sayang, Madara harus berakhir dengan cara yang sangat konyol sebagai karakter sekali bervillain keren yang satu ini. Jadi skor gue untuk Madara Uchiha adalah 9,9 dari 10.